Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 5 bangun datar. Materi pencerminan anak-anak ada di halaman 188 sampai dengan 189. Baik, ibu langsung membahas. Baik, ibu membahas materi pencerminan atau refleksi anak-anak. Contoh 3, pada gambar di samping kanan, segitiga DEF merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika segitiga A, B, C dibalik menggunakan garis lipat L. Kita cermati segitiga A, B, C ini dibalik dengan garis lipat L di sini. Ini menghasilkan segitiga DEF. Transformasi yang membalik bangun geometri menggunakan garis disebut pencerminan atau refleksi. Garis lipatan disebut sumbu pencerminan. Pada contoh 3, ketika bangun geometri dicerminkan menggunakan garis L, maka segmen garis AG dan DG sama panjangnya. AG dan DG sama panjangnya, diberi tanda ini anak-anak. Akibatnya L merupakan bisektor tegak lurus dari segmen garis AD. Ini garis L ini merupakan bisektor tegak lurus dari segmen garis AD. Garis L tegak lurus AD dan AG sama dengan DG. Soal 4 anak-anak, pada gambar di contoh 3, bagaimana garis L berpotongan dengan garis BE dan CE, ini maksudnya CF anak-anak. Ini. Nyatakanlah jawabanmu menggunakan simbol-simbol. Tadi sudah ibu jelaskan kalau garis L ini tegak lurus AD, panjang AG sama dengan DG. Selanjutnya kalau kita cermati garis L tegak lurus BE di sini, panjang BH sama dengan EH, ibu beri tanda. Selanjutnya garis L tegak lurus dengan CF. Kalau di sini ibu beri huruf I, titik di sini huruf I, titik potongnya, maka CI di sini sama dengan FI anak-anak. Ini kalau kita diminta menyatakan dalam simbol-simbol dengan menggunakan simbol, berarti garis L ini tegak lurus dengan BE anak-anak ini. Dan di sini BH sama dengan EH, ini panjang BH sama dengan EH. Selanjutnya garis L ini tegak lurus dengan CF. Dan di sini CI sama dengan FI. Panjang CI ini sama dengan FI. Soal 5 anak-anak, pada gambar di samping kiri, ini gambarnya ibu pindah ke kanan, gambarlah segitiga DEF. Ini ibu beri tambahan kata yang merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika segitiga ABC dicerminkan menggunakan garis L sebagai sumbu pencerminan. Baik, ini kita cermati segitiga ABC-nya. Ini sumbu pencerminannya, ini atau sumbu refleksinya adalah garis L anak-anak. Maka untuk menggambar segitiga DEF ini kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Ini garis L, cara mudahnya ini dari L jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri, berarti 5 satuan ke kanan anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini posisi di sini ini adalah titik D. Selanjutnya B, ini dari cerminnya ini 1, 2, 3 ke kiri, berarti 1, 2, 3 ke kanan. Ini titik E. Selanjutnya titik F di sini. Dari garis L di sini ke kanan 1, 2, maka hasil pencerminannya ke kiri 2 langkah. 1, 2. Ini di sini titik F. Selanjutnya kita hubungkan titik-titiknya anak-anak. Baik, ini sudah ibu hubungkan titik-titiknya membentuk segitiga
DEF yang merupakan hasil pencerminan dari segitiga ABC dengan garis L sebagai sumbu refleksi. Jika sebuah bangun geometri ditranslasi, dirotasi, atau dicerminkan, maka hasilnya adalah bangun geometri yang sama dan sebangun. Istilah sama dan sebangun itu sama dengan kongruen, anak-anak. Jadi kalau suatu bangun itu ditranslasi atau digeser, bangun hasil translasinya itu kongruen. Kalau dirotasi, hasil rotasinya bangun geometrinya juga kongruen, dicerminkan juga kongruen, anak-anak, atau sama dan sebangun. Ketika kita menggabungkan beberapa transformasi, maka kita dapat mentransformasikan bangun datar menjadi beberapa posisi. Contohnya, ini segitiga ini ditranslasi ke kanan. Setelah ditranslasi, dirotasi. Nih dengan titik pusat O. Setelah dengan titik pusat O ini dirotasi, dicerminkan atau direfleksi dengan garis L sebagai sumbu pencerminan atau sumbu refleksinya, membentuk segitiga yang terakhir di sini, anak-anak, yang paling kanan ini. Soal 6, anak-anak. 8 trapesium sama dan sebangun ditunjukkan pada gambar di samping kanan. Kita cermati gambarnya. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, jika kita pilih titik E sebagai pusat rotasi untuk merotasi 1, bangun mana yang dihasilkan? Kita cermati bangun 1 di sini. Ini pusat rotasinya, maksudnya rotasi simetri titiknya ini E sebagai titik pusat rotasi. Ini kalau kita cermati titik D nanti akan pindah ke F, titik D pindah ke F, titik A ini nanti pindah ke titik I, titik B ke titik H, selanjutnya titik E nya tetap, anak-anak, maka akan terbentuk bangun EHIF. Bangun 6, anak-anak. Jawabannya bangun mana yang dihasilkan? Jawabannya adalah bangun 6 di sini. Selanjutnya soal kedua, jika kita menggunakan garis DE di sini sebagai sumbu pencerminan atau sumbu refleksi untuk mencerminkan 1, dilanjutkan dengan menggunakan EH ini sebagai sumbu pencerminan berikutnya, bangun manakah yang dihasilkan? Dari 1 ini kalau sumbu refleksinya DE, maka dihasilkan bangun 2, anak-anak. Ini dihasilkan bangun 2. Selanjutnya dengan menggunakan EH ini dengan garis EH sebagai sumbu pencerminan berikutnya, bangun manakah yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah kalau EHGD ini dicerminkan dengan sumbu refleksinya EH, maka terbentuk juga bangun EHIF atau bangun 6. Jawabannya 6, anak-anak. Yang ketiga, bagaimana kita mentransformasikan 1 menjadi 8 dengan 1 kali gerakan atau 1 transformasi? Baik, kita cermati di sini. 1 di sini nih agar ke transformasinya ke 8 ini, anak-anak. Caranya Ibu memberi alternatif yaitu dengan rotasi simetri titik dengan titik H sebagai titik pusat rotasi. Kalau titik H ini sebagai titik pusat rotasi, anak-anak, maka nanti titik D ini ke L, titik D ke L, selanjutnya titik A ini ke O, selanjutnya ini kalau titik D ke L di sini nih, anak-anak bisa nanti memberi garis bantu seperti ini. Anak memberi garis bantu seperti ini. Selanjutnya titik A ke titik O di sini nih, anak-anak nanti bisa beri garis bantu di sini. Selanjutnya titik B ke titik N di sini. Ini titik B ke titik N dan titik E ke titik K. Jadi transformasinya adalah dengan rotasi simetri titik dengan titik H sebagai titik pusat rotasi. Maka dari 1 akan menjadi 8. Soal nomor 4, anak-anak, bagaimana mentransformasikan 1 menjadi 8 dalam 2 gerakan atau transformasi? Jawablah dengan 2 cara. Baik, di sini Ibu memberi 4 cara, anak-anak.
nanti anak-anak bisa memilih cara yang paling mudah. Yang ke-1 dengan cara dicerminkan dengan garis GH sebagai sumbu refleksi. Ini 1 ini dengan garis GH di sini nih sebagai sumbu refleksi atau sumbu pencerminan, maka terbentuk 4 di sini. Nih, maka akan terbentuk bangun 4 anak-anak ini. Kemudian dicerminkan lagi dengan garis KN sebagai sumbu refleksi atau sumbu pencerminan. KN direfleksikan atau dicerminkan lagi dengan sumbu pencerminan KN, maka akan terbentuk bangun 8. Maka akan terbentuk bangun 8 anak-anak. Nih. Selanjutnya cara yang kedua, dengan cara dicerminkan dengan garis BE sebagai sumbu refleksi. Sini garis BE nya sumbu refleksi, maka terbentuk bangun 5 anak-anak. Ini terbentuk bangun 5. Kemudian dicerminkan lagi dengan garis HI sebagai sumbu refleksi atau sumbu pencerminan. Kalau dicerminkan lagi terhadap garis HI di sini, maka 5 ini akan menjadi 8 di sini, maka akan terbentuk bangun 8. Ini cara yang kedua dengan 2 langkah anak-anak. Yang ketiga sekarang dengan cara dirotasi simetri titik dengan titik E sebagai titik pusat rotasi di sini. Dari 1 dirotasi simetri titik dengan titik pusat rotasinya E membentuk bangun 6 di sini. Ini membentuk bangun 6. Kemudian ditranslasi ke arah kanan sejauh KN. Setelah itu digeser ke kanan sejauh KN di sini, maka akan terbentuk bangun 8 anak-anak. Ini 2 langkah, ini cara yang ketiga. Selanjutnya cara keempat, dengan cara ditranslasi ke kanan sejauh HK. Ini digeser ke kanan sejauh HK, maka akan terbentuk bangun 3 anak-anak. Ini terbentuk bangun 3. Kemudian dirotasi simetri titik dengan titik K sebagai titik pusat. Ini K sebagai titik pusat. Ini maka C pindah ke L, G pindah ke O, H pindah ke N, K-nya tetap, maka akan terbentuk bangun 8. Nanti anak-anak bisa kembali belajar agar bisa terbentuk dari 1 ke 8. Soal nomor 7 anak-anak, pada gambar di sebelah kanan segitiga DEF merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika segitiga ABC dicerminkan. Temukan garis L yang merupakan sumbu simetri. Kita cermati di sini segitiga ABC dan hasil pencerminannya adalah segitiga DEF. Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah untuk menggambar garis L yang merupakan sumbu pencerminan atau sumbu refleksi dari segitiga ABC yang bisa menghasilkan hasil refleksinya yaitu segitiga DEF. Langkah-langkahnya ini tadi sudah Ibu jelaskan kalau sumbu pencerminan ini merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis ini anak-anak, merupakan bisektor yang tegak lurus, bisektor tegak lurus dengan garis dari 2 titik di sini AD, BE dan juga CF di sini. Ini tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Langkah-langkahnya, langkah yang ke-1 kita membuat garis AD ini anak-anak yang menghubungkan titik A dan titik D ini. Ini adalah langkah yang ke-1. Langkah ke-1 membuat garis di sini. Langkah yang kedua dengan jangka kita membuat ini busur lingkaran. Ini dengan titik pusat di titik D di sini. Ini langkah yang kedua. Dengan jari-jari jangka yang sama, ini kita membuat busur lagi anak-anak, busur lingkaran lagi dengan titik pusat di titik A di sini. Ini harus sama, jari-jari jangkanya harus sama. Ini langkah yang ketiga. Maka terbentuk 2 titik potong di sini. Selanjutnya kita membuat garis di sini. Garis yang melalui 2 titik potong ini tadi anak-anak. 2 titik potong busur lingkaran tadi, garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah ini merupakan sumbu pencerminan atau sumbu refleksi anak-anak. Tadi disebut dengan garis L. Selanjutnya ini garis
L ini tegak lurus dengan AD anak-anak. Langkah-langkahnya sudah Ibu bahas di materi sebelumnya. Garis L tegak lurus AD, tegak lurus juga dengan BE anak-anak di sini. Tegak lurus BE dan juga tegak lurus CF di sini. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.